Selamat datang, para jiwa yang diurapi. Di dunia yang penuh dengan liku-liku tak terduga, hidup seringkali memberikan pelajaran yang pahit. Ada saat di mana kita merasa telah sampai di garis akhir, hanya untuk melihat impian hancur di depan mata. Ada masa di mana hubungan yang kita rawat dengan sepenuh hati tiba-tiba retak, dan kesempatan yang telah digenggam erat seketika melayang, terlepas tanpa ampun. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi kepadaku? Namun dengarkan ini, langit tidak pernah melupakan apa yang diabaikan oleh bumi. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap setiap air mata yang jatuh, setiap pengorbanan yang diam-diam kau lakukan, dan setiap harapan yang tampaknya musnah. Ingatlah, rencana kompensasi Tuhan tidak hanya adil, tetapi luar biasa. Ia tidak sekadar memulihkan yang hilang, melainkan melipat gandakannya dengan mukjizat yang melampaui batas logika manusia. Tuhan tidak mencatat kehilangan dalam lembaran yang biasa. Setiap duka, setiap kehilangan, dan setiap kekecewaan adalah catatan sakral yang disimpan dalam lembaran ilahi. Dan percayalah, ketika Tuhan membayar kembali, Dia tidak memberi dengan cara yang biasa. Dia membayar dengan mukjizat, dengan berkah yang tak terduga, dan dengan anugerah yang berlimpah. Jangan biarkan luka dan kehilangan membuatmu merasa tertinggal. Jangan percaya bahwa apa yang hilang adalah akhir dari segalanya. Karena di balik setiap kerugian, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih bermakna. Setiap air mata yang jatuh adalah benih yang kelak akan tumbuh menjadi pohon-pohon harapan yang berbuah lebat. Setiap penolakan yang kau terima adalah gerbang menuju pintu yang lebih besar, pintu yang tak akan pernah tertutup oleh tangan manusia. Dan ketika waktunya tiba, ketika surga memutuskan bahwa saatnya telah datang, balasan Tuhan bukan hanya untuk memulihkanmu. Balasan itu akan melimpah, mencurahkan berkat yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sebab Tuhan bukan hanya adil, Dia luar biasa dalam setiap perhitungannya. Jadi, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti berharap. Karena di balik setiap luka, ada berkat yang menanti. Di balik setiap kehilangan, ada pengembalian yang berlipat ganda. Dan di balik setiap air mata, ada sukacita yang akan datang. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia selalu tepat waktu. Jika pesan ini berbicara dalam hatimu, jika kamu merasa dikuatkan dan diingatkan kembali akan janji-janji ilahi yang tak pernah gagal, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal yang kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Caranya? Berikan tanda cintamu dengan menekan tombol suka di bawah ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pesan-pesan inspirasi berikutnya. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan angka 77 di bawah ini sebagai isyarat bahwa kamu siap menerima janji Tuhan dalam hidupmu. Ingat, setiap tindakan kecil adalah benih yang ditanam untuk masa depan yang lebih baik. Jadikan setiap klik, setiap kata, dan setiap komentar sebagai bagian dari perjalanan imanmu. Karena bersama-sama, kita bukan hanya membangun komunitas, tetapi juga mempertegas keyakinan bahwa di balik setiap kehilangan, ada kemenangan besar yang telah Tuhan siapkan. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan yang biasa, Dia selalu memberi yang lebih dari cukup. Jadi, mari kita melangkah dengan iman yang teguh dan harapan yang tak tergoyahkan. Percayalah, saat balasan Tuhan datang, itu akan lebih indah dan lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tuhan memberkati dan menuntun setiap langkahmu. Bagian 1. Kehilangan sebagai mata uang suci untuk kekayaan spiritual. Ada saat dalam hidup di mana kita merasa seperti kapal yang karam di tengah lautan. Ombak kehilangan datang bertubi-tubi, merobek layar impian, mematahkan tiang harapan, dan meninggalkan kita terombang-ambing dalam kehampaan. Kita kehilangan apa yang kita cintai, hubungan yang kita jaga dengan sepenuh hati, kesempatan yang sudah hampir tergenggam, hingga mimpi yang selama ini kita peluk erat. Kita berdiri di tepi kenyataan, memandang reruntuhan harapan, dan bertanya, mengapa semua ini terjadi? Namun, dengarlah baik-baik, jiwa yang berani. Dalam kerajaan langit, tidak ada kehilangan yang sia-sia. Apa yang di bumi tampak seperti kerugian, di mata Tuhan adalah sebuah investasi yang tak ternilai harganya.
Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang dilantunkan dalam kesunyian, setiap pengorbanan yang tak disaksikan oleh siapapun, semuanya tercatat rapi dalam lembaran catatan ilahi. Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lupa. Dia mencatat setiap kehilangan dengan teliti, karena baginya, setiap derita adalah mata uang suci yang kelak akan dibayarkan dengan dividen berlipat ganda. Dunia mungkin mengukur keberhasilan dengan angka-angka kasar, uang di rekening, status sosial, atau gelar yang terpajang di dinding. Namun, langit memiliki cara yang berbeda dalam menilai kekayaan sejati. Surga tidak melihat seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa dalam kamu berani kehilangan demi kebaikan, demi kasih, dan demi iman. Surga tidak mencatat seberapa tinggi kamu berdiri, tetapi seberapa rendah kamu bersujud saat kehidupan menjatuhkanmu. Dan inilah janji yang tidak pernah gagal. Setiap kehilangan yang kamu alami adalah setoran dalam tabungan surgawi yang tidak bisa dicuri oleh waktu atau dirampas oleh manusia. Setiap tetes air mata adalah benih yang tertanam dalam tanah harapan. Benih itu mungkin tampak hilang di bawah tanah, tak terlihat dan terlupakan. Namun Tuhan sedang bekerja di bawah permukaan. Dia menyiram benih itu dengan kasih, membiarkannya tumbuh dalam keheningan, dan menunggu musim yang tepat untuk menumbuhkannya menjadi pohon yang berbuah lebat. Buah berkat yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Mungkin saat ini kamu merasa kosong. Kamu bertanya-tanya, apa semua ini tidak sia-sia? Percayalah, Tuhan tidak membiarkan satupun air mata jatuh tanpa makna. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan, setiap perjuangan yang kamu hadapi, setiap luka yang kamu bawa, semuanya adalah bukti bahwa kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia ini, kehilangan sering kali membuat kita merasa kecil, tak berdaya, dan ditinggalkan. Namun, di mata Tuhan, kehilangan adalah cara untuk membangun kekayaan spiritual yang tidak pernah bisa diukur oleh standar duniawi. Kehilangan bukanlah penolakan, melainkan penguatan. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang berharga, Tuhan sedang membentuk ruang dalam hatimu. Ruang yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang lebih agung, lebih mulia, dan lebih abadi. Dan inilah kebenarannya. Tuhan tidak hanya akan mengembalikan apa yang hilang, Dia akan melipat gandakannya hingga kamu takjub dengan betapa besarnya anugerah yang telah dipersiapkan untukmu. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, mungkin bukan dalam waktu yang kamu harapkan, tetapi percayalah, saat itu tiba, kamu akan memahami bahwa setiap kehilangan adalah jalan menuju berkat yang lebih besar. Kamu mungkin merasa kehilangan waktu, kehilangan cinta, atau bahkan kehilangan tujuan. Tapi jangan biarkan itu mengikis imanmu. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia adalah Tuhan yang melihat jauh ke depan. Dia tahu apa yang kamu butuhkan lebih dari yang kamu pikirkan. Dan ketika Dia memulihkan, itu bukan sekadar memulihkan, itu melimpahkan. Berkatnya tidak hanya mengisi kekosongan, tapi meluap hingga kamu tidak lagi mampu menampungnya. Jadi, ketika hidup terasa berat dan kehilangan tampak tak berujung, angkat wajahmu. Lihat ke langit, dan ingatlah, setiap luka adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan sedang memoles dirimu, memperkuat hatimu, dan mempersiapkan berkat yang akan membuatmu lupa akan setiap rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Karena di mata Tuhan, kehilangan adalah mata uang suci. Dan di dalam kerajaannya, tidak ada investasi yang sia-sia. Setiap kerugian yang kamu alami akan dibalas dengan berkat yang melimpah, dan setiap air mata akan diganti dengan sukacita yang tidak pernah berakhir. Jadi, tetaplah teguh. Jangan biarkan kehilangan membuatmu ragu akan janji Tuhan. Karena di balik setiap kehilangan, ada berkat yang lebih besar menanti. Tuhan telah mencatat setiap detilnya. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun dari air mata itu yang terbuang sia-sia. Tuhan tidak pernah lupa, dan Dia tidak pernah lalai. Setiap kehilanganmu adalah investasi di langit, dan berkat yang berlipat ganda sedang dalam perjalanan untuk menghampirimu. Tetap percaya, tetap berharap,
karena kemenanganmu sudah disiapkan, dan saat itu datang, kamu akan tahu, segalanya benar-benar layak untuk diperjuangkan. Bagian 2. Pembalikan penghakiman duniawi oleh surga. Ada kalanya hidup terasa seperti panggung pengadilan, di mana manusia dengan mudah melayangkan vonis atas kesalahan yang bahkan belum tentu kita lakukan. Dunia ini gemar menilai dari apa yang tampak di permukaan, cepat dalam menghakimi, lambat dalam memaafkan, dan seringkali lupa untuk melihat lebih dalam. Ketika kita gagal, dunia mencatatnya. Ketika kita jatuh, dunia menyaksikannya. Dan ketika kita kalah, dunia menghakiminya. Mungkin kamu pernah mengalami saat-saat di mana sepertinya seluruh dunia memalingkan wajahnya darimu. Setiap usaha dipandang remeh. Setiap niat baik disalahpahami, dan setiap perjuangan seakan tak pernah dihargai. Mungkin kamu pernah berdiri di balik pintu yang tertutup, merasakan pedihnya penolakan dan getirnya disalahpahami. Namun, ingatlah ini dengan sepenuh hatimu. Surga tidak pernah menilai seperti dunia. Tuhan tidak memandang dari luarnya saja. Dia melihat hatimu. Dia memahami niatmu, dan Dia menghargai setiap pengorbananmu yang tak terlihat. Jika dunia salah memahami, Tuhan tidak pernah keliru menilai. Jika dunia mengabaikan, Tuhan selalu mencatat. Setiap pintu yang tertutup, setiap penolakan yang menyakitkan, dan setiap penghakiman yang keliru bukanlah akhir dari ceritamu. Itu semua hanyalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dunia mungkin menutup pintu, tetapi Tuhan sedang menyiapkan gerbang yang tidak akan pernah tertutup oleh siapapun. Dunia mungkin melabeli kegagalanmu, tetapi Tuhan sedang menulis kisah kebangkitanmu. Terkadang, penolakan yang paling menyakitkan adalah perlindungan Tuhan yang paling dalam. Terkadang, pintu yang tertutup adalah cara Tuhan melindungimu dari sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya. Setiap kali kamu merasa ditolak, ingatlah bahwa itu bukan penolakan, melainkan penyaringan. Tuhan sedang menyaring jalan hidupmu, menyingkirkan yang bukan untukmu, dan mengarahkanmu pada apa yang benar-benar telah Dia persiapkan. Dan saat Tuhan memutuskan untuk membalikkan penghakiman duniawi atas dirimu, itu tidak akan dilakukan dalam bisikan. Pembalasan Tuhan akan begitu nyata, begitu jelas, dan begitu kuat hingga semua yang pernah meremehkanmu, semua yang pernah menutup pintu untukmu, tidak akan punya pilihan selain mengakui bahwa tangan Tuhan telah bekerja dalam hidupmu. Inilah yang harus kau ingat. Ketika Tuhan membenarkanmu, itu bukan sekadar untuk membersihkan nama baikmu. Itu adalah pengangkatan, peneguhan, dan pengakuan ilahi. Dunia mungkin mencoba merendahkanmu, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang tinggi untukmu, di mana semua mata akan menyaksikan bahwa engkau adalah ciptaannya yang mulia. Dan yang lebih indah lagi, pembenaran dari Tuhan bukan hanya tentang kemenangan pribadimu. Itu adalah kisah hidup yang akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika dunia melihat bagaimana Tuhan membela dan membenarkanmu, mereka tidak hanya akan mengakui kebesaran Tuhan, tetapi mereka juga akan diingatkan bahwa kesetiaan kepada kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Mungkin, selama ini kamu merasa seolah-olah hidupmu tidak dihargai. Mungkin kamu merasa seperti bayangan yang dilupakan di keramaian dunia. Tetapi dengarlah, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Setiap luka yang kamu terima, setiap kata yang menyakitkan yang kamu dengar, setiap penolakan yang kamu alami, semuanya tercatat dengan sempurna di hadapannya. Dan ketika saatnya tiba, Dia akan membalas. Bukan hanya untuk mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi untuk memberkatimu dengan berkat yang melimpah. Dunia mungkin cepat menghakimi dan lambat mengerti, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Dunia mungkin menilai dari apa yang tampak, tetapi Tuhan menilai dari apa yang benar. Dan ketika Dia berbicara, tidak ada satupun suara yang bisa membantah. Jadi, jangan biarkan suara dunia meruntuhkan keyakinanmu. Jangan biarkan penolakan membuatmu merasa tak berharga. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Tuhan yang menciptakanmu. Dan di matanya, kamu berharga, dicintai, dan layak untuk diperjuangkan. Ketika Tuhan memulihkan,
Dia tidak hanya memulihkan yang terlihat, tetapi juga yang tidak terlihat. Dia menyembuhkan luka yang tersembunyi, Dia menghapus duka yang terpendam, dan Dia memulihkan harga dirimu hingga tidak ada lagi yang bisa meragukannya. Dan saat itulah, semua yang pernah meremehkanmu akan menyaksikan betapa besar kuasa-Nya dalam hidupmu. Tuhan bukan hanya memulihkan, tetapi juga mengangkat. Dia bukan hanya membenarkan, tetapi juga meninggikan. Dia tidak hanya membayar kembali, tetapi melipat gandakannya. Dan ketika saat itu tiba, semua penghakiman duniawi akan terbantahkan oleh pembenaran surgawi yang nyata dan tak terbantahkan. Jadi, tetaplah setia. Tetaplah berdiri teguh. Karena pembalikan dari Tuhan sedang dalam perjalanan. Dan ketika itu tiba, itu akan menjadi kisah keajaiban yang tak akan pernah terlupakan. Kisah di mana Tuhan menunjukkan bahwa penghakiman dunia tidak pernah bisa mengalahkan rencana ilahi yang telah Dia siapkan untukmu. Bagian 3. Kompensasi surga adalah pelipat gandaan, bukan sekadar restitusi. Dalam perjalanan hidup, kehilangan sering terasa seperti jurang yang dalam, menghancurkan harapan dan meremukkan impian. Mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan yang telah kamu perjuangkan bertahun-tahun. Mungkin kamu pernah dikhianati dalam hubungan yang telah kamu bangun dengan sepenuh hati. Atau mungkin kamu pernah melihat impian yang selama ini kamu genggam erat, hancur di depan matamu tanpa ada harapan untuk kembali. Dalam momen-momen itu, dunia mungkin akan berkata, "Itulah hidup. Tidak semua hal bisa dikembalikan. Tidak semua kehilangan bisa dipulihkan." Namun, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah mengikuti aturan dunia. Dia adalah Tuhan yang bekerja di luar batas logika manusia. Dia tidak hanya memulihkan, tetapi melipat gandakan. Kompensasi dari surga bukan sekadar pengembalian biasa, melainkan pemulihan yang berlimpah dan melampaui segala yang pernah hilang. Ketika manusia membalas kehilangan, mereka hanya bisa mengembalikan sebatas yang hilang. Jika uangmu dicuri, dunia hanya berusaha mengembalikannya. Jika hartamu hilang, dunia hanya berusaha memulihkan apa yang bisa terlihat oleh mata. Tetapi Tuhan, Dia tidak bekerja seperti itu. Ketika Tuhan memulihkan, Dia tidak hanya mengembalikan, tetapi melipat gandakan. Dia tidak hanya mengganti, tetapi memberi dengan berlimpah. Karena bagi Tuhan, setiap kehilangan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak pernah terbatas. Mungkin kamu pernah merasa kehilangan waktu, bertahun-tahun yang dihabiskan dalam penantian, dalam usaha yang tidak berbuah, atau dalam hubungan yang berakhir tanpa hasil. Mungkin kamu merasa semua itu sia-sia. Namun, Tuhan tidak terikat oleh waktu. Dia tidak memerlukan jam atau kalender untuk memulihkanmu. Dalam sekejap, Dia bisa menggantikan setiap tahun yang terasa hilang dengan berkat yang berlipat ganda. Dia bisa menciptakan keajaiban di luar pemahaman kita, dan mengubah duka menjadi sukacita. Mungkin kamu berpikir, bagaimana mungkin Tuhan memulihkan hubungan yang sudah hancur? Bagaimana mungkin Dia mengembalikan kesempatan yang sudah terlewat? Tapi ketahuilah, Tuhan tidak bekerja berdasarkan logika manusia. Dia adalah Tuhan yang mampu membuka pintu di tempat yang tidak ada pintu, menciptakan jalan di tempat yang tampak buntu, dan memberikan harapan di tengah keputusasaan. Dia tidak hanya memulihkan yang rusak, tetapi melipat gandakannya hingga kamu takjub dengan keajaibannya. Bahkan, pemulihan dari Tuhan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan, namun Tuhan bisa memberikan karier yang jauh lebih berarti dan sejalan dengan panggilan hidupmu. Kamu mungkin kehilangan hubungan yang telah lama kamu jaga, namun Tuhan bisa menggantinya dengan kasih yang tulus dan sejati, yang mampu menyembuhkan setiap luka terdalam. Kompensasi dari Tuhan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, tentang sukacita yang tidak bisa direnggut oleh keadaan, dan tentang tujuan hidup yang memberikan makna lebih dalam setiap langkah. Tuhan tidak hanya menyeimbangkan timbangan, tetapi Dia memiringkannya untuk mencurahkan berkat yang melimpah ke dalam hidupmu. Dan inilah yang paling indah. Pemulihan Tuhan seringkali datang saat kamu tidak menduganya. Saat kamu merasa semua telah selesai, saat harapanmu hampir padam, saat itu pula Tuhan menunjukkan keajaibannya.
karena Tuhan selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang sabar dan tetap percaya. Jangan anggap kehilangan sebagai akhir dari segalanya. Jangan percaya bahwa apa yang hilang tak akan pernah kembali. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan dengan cara yang luar biasa. Dan saat pemulihannya datang, itu bukan hanya sekadar pengganti. Itu adalah pelipat gandaan yang melampaui apapun yang pernah kamu impikan. Tuhan tidak hanya memulihkan waktu yang hilang, tetapi Dia juga menggantinya dengan pengalaman yang membangun jiwamu, dengan perjumpaan yang memperdalam makna hidupmu, dan dengan berkat yang membuatmu berkata, semua ini lebih dari cukup. Tuhan tidak hanya menghapus luka, tetapi Dia membangun kekuatan dari luka-luka itu, hingga setiap bekasnya menjadi bukti kemenangan dan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi, ketika kamu melihat ke belakang dan melihat semua yang telah hilang, jangan biarkan dirimu terjebak dalam keputusasaan. Lihatlah dengan iman, karena Tuhan sedang menyiapkan pengganti yang tidak hanya setara, tapi jauh lebih besar dan lebih mulia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan pemulihan yang biasa. Dia selalu memberikan lebih, melipat gandakan lebih, dan memberkati lebih dari yang pernah kamu harapkan. Setiap kehilangan adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon berkat yang lebat. Setiap air mata yang jatuh adalah aliran sungai yang kelak akan membawa kesegaran dalam hidupmu. Dan ketika saat itu tiba, ketika pemulihan dari Tuhan menghampirimu, kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun kehilangan yang sia-sia. Tidak ada satupun luka yang tidak disembuhkan. Dan tidak ada satupun air mata yang tidak diganti dengan sukacita yang tak terkatakan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Dan saat Dia datang untuk memulihkan, bersiaplah, karena berkat-Nya akan melimpah, melebihi segala yang kamu pikirkan dan doakan. Dan kamu akan berdiri, menatap langit, dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Bagian 4. Kehilangan adalah petunjuk arah menuju rencana surga. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan di tengah hutan lebat, di mana kita berjalan dengan peta di tangan, percaya bahwa kita telah memilih jalur yang benar. Kita merancang rencana, menetapkan tujuan, dan membayangkan bagaimana kehidupan seharusnya berjalan. Namun, tanpa diduga, badai datang. Jalan yang kita pilih runtuh. Harapan yang telah kita bangun hancur dalam sekejap. Impian yang selama ini kita pelihara, seakan-akan terkubur di bawah reruntuhan kehilangan. Saat itulah kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Mengapa jalanku harus berakhir di sini? Namun, ketahuilah bahwa setiap kehilangan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru, seringkali kehilangan adalah petunjuk arah. Sinyal dari surga yang sedang memandumu ke jalan yang lebih baik. Apa yang kita anggap sebagai jalan buntu, seringkali adalah jalan jalan yang Tuhan tutup untuk melindungimu dari luka yang lebih dalam. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan proses penyaringan. Tuhan sedang menghapus jalan yang salah, agar kamu tidak terus tersesat dalam harapan yang keliru. Bayangkan seorang pelaut yang mengarungi lautan luas. Kadang, badai menerjang dan memaksa kapal berbelok dari jalur yang telah direncanakan. Namun siapa yang tahu? Mungkin badai itu justru menyelamatkan dari tabrakan dengan karang yang tajam. Begitu juga dengan hidup. Kehilangan yang kita tangisi bisa jadi adalah penyelamatan yang tidak kita pahami. Saat kehilangan datang, rasanya seperti bumi runtuh. Saat hubungan berakhir, ketika pekerjaan hilang, ketika impian gagal, rasanya seperti kita kehilangan segalanya. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan kehilangan tanpa tujuan. Setiap kehilangan adalah suara lembut dari langit yang berkata, bukan jalan ini, ada yang lebih baik yang aku siapkan untukmu. Kadang, jalan yang kita pilih penuh dengan jebakan yang tidak kita sadari. Tuhan, dalam kasih dan kebijaksanaannya, menutup pintu itu agar kita tidak terjerat lebih dalam. Dan meski penolakan itu terasa menyakitkan, percayalah, itu adalah bentuk perlindungan yang paling dalam. Jika Tuhan menutup satu pintu, itu karena Dia sedang mempersiapkan gerbang yang lebih besar dan lebih baik. Namun, mengapa kehilangan sering terasa seperti siksaan? Mengapa jalan Tuhan begitu sulit dimengerti? Karena manusia sering berpegangan pada apa yang nyaman. Kita takut melepaskan, takut berjalan di jalan yang tidak kita ketahui. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berlama-lama di jalur yang salah.
Dia mencintai kita terlalu dalam untuk membiarkan kita terjebak dalam kenyamanan yang palsu. Maka, ketika kita terlalu keras menggenggam sesuatu yang bukan untuk kita, Tuhan melepaskannya, meski itu berarti harus membuat hati kita terluka. Namun, di balik luka itu, ada pemulihan yang indah. Karena Tuhan tidak hanya mengambil, Dia juga memberi. Dia tidak hanya menutup pintu, tetapi juga membuka gerbang yang lebih megah. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tujuan mulia. Dan inilah kenyataannya, teman yang terkasih. Tuhan punya peta yang tidak pernah salah. Dia tahu setiap tikungan, setiap belokan, setiap tujuan yang terbaik untukmu. Ketika Dia menutup jalan, itu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia sedang memandumu ke tempat yang lebih baik. Tempat yang penuh dengan berkat yang tidak bisa kamu bayangkan. Mungkin saat ini kamu sedang berdiri di tengah reruntuhan kehilangan. Mungkin kamu merasa hancur dan bertanya, apakah aku sanggup melewati ini? Jawabannya adalah, ya, kamu sanggup. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu berjalan sendirian. Dia selalu ada, membimbing dengan tangannya yang lembut, memandumu meski jalannya gelap dan penuh ketidakpastian. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur jalan hidupmu. Setiap kehilangan, setiap detour, setiap jalan yang tampaknya tertutup adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang membawa kebaikan, bukan kecelakaan. Sebuah peta yang menuntunmu menuju hidup yang penuh dengan tujuan, sukacita, dan kedamaian. Dan disinilah kekuatan dari kehilangan itu. Saat kita berani melepaskan, berani menerima bahwa apa yang kita genggam bukanlah yang terbaik, maka kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Kita membuka jalan bagi berkat yang lebih besar. Kita membiarkan Tuhan menunjukkan jalan yang lebih terang. Lebih terang. Jangan takut kehilangan. Jangan takut ketika hidup memaksamu untuk berbelok. Karena di setiap kehilangan, ada penemuan baru yang menanti. Di setiap pintu yang tertutup, ada gerbang yang terbuka lebar. Dan di setiap jalan yang tampak berakhir, ada jalur baru yang siap menuntunmu ke tempat yang lebih tinggi. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah dalam memetakan hidupmu. Kehilangan bukanlah bukti bahwa Dia meninggalkanmu, tapi tanda bahwa Dia sedang memandumu. Dia tidak ingin kamu terjebak dalam jalan yang salah. Dia ingin kamu berjalan di jalur yang benar, menuju rencananya yang penuh dengan harapan dan masa depan yang gemilang. Jadi ketika kehilangan datang, jangan tangisi terlalu lama. Jangan berdiri di balik pintu yang telah Tuhan tutup. Percayalah bahwa di balik pintu itu, ada gerbang yang lebih besar, lebih indah, dan lebih mulia yang sedang menantimu. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah keliru. Dan setiap langkah yang Dia arahkan akan selalu membawamu ke tempat yang paling tepat. Tempat di mana berkat melimpah, di mana sukacita sejati ditemukan, dan di mana rencana hidupmu akan terwujud dengan indah. Jadi percayalah, karena setiap kehilangan hanyalah awal dari perjalanan menuju keajaiban yang lebih besar. Bagian 5. Kuburan impian menjadi tempat lahirnya mukjizat. Ada momen dalam hidup di mana kita berdiri di tepi kuburan impian kita sendiri. Tempat di mana harapan-harapan besar yang dulu kita pelihara dengan cinta, kini tampak terkubur dalam kekecewaan dan kesedihan. Kita menatap reruntuhan itu dengan mata yang basah, bertanya dalam bisu, mengapa? Mengapa semua yang aku bangun dengan susah payah harus berakhir seperti ini? Rasanya seperti menanam benih di tanah yang tandus, seperti memberi makan harapan yang akhirnya layu dan mati. Dan saat kita berdiri di sana, di tengah kuburan impian yang telah hancur, rasanya dunia ikut menertawakan. Suara-suara sumbang berbisik, sudahlah, itu sudah mati, tak ada gunanya menunggu. Namun, ada satu kebenaran surgawi yang sering terlupakan. Apa yang tampak mati bagi dunia, bisa jadi sedang tumbuh dalam rencana Tuhan. Apa yang kita anggap berakhir, belum tentu demikian di matanya. Karena di alam Tuhan, kuburan bukanlah akhir, melainkan tempat di mana mukjizat mulai dibentuk. Lihatlah, benih yang ditanam di dalam tanah tampak mati dan hilang. Ia terkubur, tersembunyi dari pandangan, seolah lenyap tanpa jejak. Tapi benih itu tidak mati, ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menembus tanah dan tumbuh menjadi sesuatu yang megah.
Begitu pula dengan impian yang tampaknya telah mati dalam hidupmu. Mungkin saat ini mereka terkubur dalam kekecewaan dan ketidakpastian, tetapi Tuhan sedang bekerja di bawah permukaan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk kemudian membiarkannya hancur tanpa tujuan. Dia adalah Tuhan yang menumbuhkan kehidupan dari tempat yang paling kelam. Tuhan adalah sang penjaga musim yang tahu kapan waktunya benih itu tumbuh. Dan meskipun kamu merasa semua sudah berakhir, sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan musim baru untuk membangkitkan impianmu dalam bentuk yang lebih megah dan lebih bermakna. Ketika kamu menangis di hadapan kuburan impianmu, jangan anggap itu sebagai akhir. Anggaplah itu sebagai tempat suci di mana Tuhan sedang menanamkan mukjizatnya. Apa yang terkubur bukanlah kegagalan, melainkan benih yang sedang diproses. Setiap air mata yang jatuh, setiap harapan yang remuk, semuanya adalah air yang menyuburkan tanah tempat mukjizat itu sedang bertumbuh. Mungkin kamu merasa kecewa. Mungkin kamu bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak terburu-buru. Mukjizat tidak lahir dalam sekejap. Mereka tumbuh dalam keheningan, dalam ketekunan, dalam kesabaran. Mukjizat bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kesiapan. Dan Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk membangkitkan apa yang selama ini kamu kira telah mati. Lihatlah ke dalam dirimu. Ingat kembali impian-impian yang dulu pernah kamu miliki. Mungkin ada yang telah kamu kubur karena kecewa, karena rasa takut, atau karena lelah menunggu. Tapi jangan pernah lupakan satu hal. Tuhan tidak pernah membiarkan impian yang selaras dengan rencananya mati sia-sia. Dia menyimpannya, merawatnya, dan mempersiapkannya untuk saat yang tepat. Dan ketika mukjizat itu akhirnya bangkit, ketika impian yang lama terkubur itu akhirnya muncul dalam bentuk yang lebih indah, kamu akan melihat bahwa penantianmu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan membangkitkan impian itu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Dia akan mengubah kesedihan menjadi sukacita, kegagalan menjadi kemenangan, dan kehilangan menjadi berkat yang melimpah. Bayangkan ini. Impian yang dulu mati itu bukan hanya akan hidup kembali, tetapi akan bangkit dalam wujud yang lebih besar, lebih kuat, lebih bermakna. Seperti benih kecil yang tumbuh menjadi pohon yang megah, impianmu akan berdiri tegak, menjadi saksi dari betapa luar biasanya kasih dan kuasa Tuhan. Dan bukan hanya itu, mukjizat yang lahir dari kuburan impianmu tidak hanya akan memberkati hidupmu, tetapi juga hidup banyak orang di sekitarmu. Ketika orang lain melihat bagaimana Tuhan membangkitkan impianmu, mereka akan tahu bahwa Tuhan yang kamu percayai adalah Dia, Tuhan yang sanggup menciptakan keajaiban dari kehancuran. Mereka yang dulu menatapmu dengan pandangan iba, mereka yang berkata, "Sudahlah, lupakan impian itu," akan terdiam saat mereka menyaksikan betapa Tuhan memulihkanmu. Karena mukjizat yang lahir dari kuburan impian adalah mukjizat yang paling indah, paling memukau, dan paling kuat. Itu adalah kisah yang tidak hanya membangun imanmu, tetapi juga menguatkan iman orang lain. Jadi jangan terlalu lama berdiri di kuburan impianmu. Jangan terus menangisi apa yang tampak telah hilang. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan sesuatu dalam kematian. Dia adalah Tuhan yang membangkitkan. Dia adalah Tuhan yang memulihkan. Dan Dia sedang bekerja dalam keheningan, dalam proses yang tak kasat mata, untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Bangkitlah, percayalah, dan bersiaplah, karena musim kebangkitan itu sedang dalam perjalanan. Impian yang telah lama kamu kubur akan hidup kembali. Mukjizat yang lama kamu tunggu akan lahir. Dan ketika itu terjadi, kamu akan berdiri dalam kekaguman, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah membiarkan apapun berakhir sebelum waktunya. Karena di tempat di mana dunia melihat kematian, Tuhan melihat kelahiran. Di kuburan impianmu, mukjizat sedang disiapkan. Bagian 6. Keadilan surga. Lebih dari sekadar keadilan dunia. Dunia ini seringkali berjalan dalam ketidakseimbangan. Kita menyaksikan ketidakadilan di setiap sudut, melihat kebenaran yang tertindas dan kejahatan yang seolah berjaya. Kadang, kita bertanya, di mana keadilan? Mengapa orang baik menderita, sementara yang culas tampak berjaya?
Dunia memiliki sistem keadilan yang rapuh, terbatas pada pandangan sempit dan dipenuhi oleh penilaian yang sering salah. Namun, ada satu kebenaran yang tak boleh dilupakan. Keadilan surga bukanlah keadilan dunia. Tuhan tidak menilai seperti manusia menilai. Dia melihat jauh melampaui apa yang tampak, memahami setiap jeritan hati yang terpendam, dan mencatat setiap luka yang tersembunyi. Tuhan tidak butuh pengadilan dunia untuk memberikan keadilannya, karena sistem keadilan surga jauh lebih sempurna, lebih dalam, dan lebih abadi. Keadilan di dunia seringkali berbicara tentang imbalan setimpal. Jika kamu kehilangan sesuatu, dunia akan berusaha memulihkannya sekadar mengganti kerugian itu. Namun Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Dia tidak sekadar memulihkan, tetapi melipat gandakan. Tuhan tidak hanya memperbaiki luka, tetapi membangun keindahan dari setiap retakannya. Ketika kamu dikhianati, mungkin dunia menyarankanmu untuk melupakan dan melanjutkan hidup. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, mungkin dunia berkata bahwa itu hanyalah bagian dari kehidupan. Namun Tuhan tidak akan pernah mengabaikan setiap ketidakadilan yang kamu alami. Setiap pengkhianatan, setiap penolakan, setiap kesedihan, semuanya dicatat dalam lembaran surga dengan ketelitian yang sempurna. Dan saat waktunya tiba, Tuhan akan membalas dengan keadilan yang melampaui logika manusia. Tuhan tidak hanya menghapus jejak ketidakadilan, tetapi Dia menggantinya dengan kehormatan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dia tidak hanya memulihkan luka, tetapi mengubahnya menjadi mahkota kemenangan. Dunia mungkin melupakan pengorbananmu, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia memandang setiap perbuatan baik yang dilakukan dalam keheningan, setiap pengorbanan yang tidak disaksikan oleh siapapun, dan setiap keteguhan hati yang tetap bertahan meski diterpa badai ujian. Dan ketika saatnya tiba, ketika Tuhan memutuskan untuk bertindak, keadilannya tidak akan datang dalam bisikan, melainkan dalam pernyataan yang gemilang. Tuhan akan memulihkan bukan hanya untuk menyeimbangkan kembali apa yang hilang, tetapi untuk menunjukkan kemuliaannya. Dia akan membuat orang-orang yang pernah meremehkanmu melihat betapa besar kasih dan kuasanya. Tapi keadilan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat oleh mata manusia. Kadang, keadilannya hadir dalam bentuk damai di hati, ketenangan yang tidak bisa diusik oleh dunia, dan penguatan jiwa yang tak tergantikan. Ada saat di mana balasan dari surga bukanlah tentang materi, tetapi tentang rasa aman, keyakinan yang tumbuh, dan keberanian untuk melangkah ke depan meski bekas luka masih membekas. Tuhan tidak pernah lalai. Jika dunia salah menilai, Dia tidak akan pernah keliru. Jika dunia lupa membalas, Dia akan memberikan balasan yang tak terhingga. Bahkan jika dunia menutup mata terhadap kebaikan yang telah kamu lakukan, Tuhan telah menyiapkan upah yang jauh lebih besar. Dia tidak pernah lupa membalas keteguhan hati, kesetiaan, dan keikhlasan yang tulus. Dan inilah janji yang tak tergoyahkan. Keadilan Tuhan tidak hanya tentang membalas yang hilang, tetapi tentang meninggikan hidupmu ke tempat yang lebih mulia. Tempat di mana kamu tidak hanya dipulihkan, tetapi diangkat dan dimuliakan. Dunia mungkin menilaimu dari kegagalan, tetapi Tuhan menilaimu dari keteguhan hatimu untuk terus berjalan dalam iman. Dunia mungkin memandang rendah, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan pengangkatan yang akan membuat semua mata terpaku pada kemuliaannya dalam hidupmu. Mungkin saat ini kamu merasa kecewa. Mungkin kamu bertanya-tanya kapan keadilan itu akan datang. Jangan ragu. Keadilan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Dia mungkin tampak diam, tetapi Dia tidak pernah lalai. Tuhan bekerja dalam keheningan, merajut setiap detail, menyiapkan momen di mana keadilan itu akan turun dengan kemuliaan yang memukau. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada yang bisa menyangkal bahwa Tuhanlah yang memulihkanmu. Tidak akan ada yang bisa menutup mata terhadap karyanya dalam hidupmu. Mereka yang pernah meremehkan akan takjub. Mereka yang pernah mencela akan terdiam. Karena keadilan Tuhan bukan sekadar tentang membalas, tetapi tentang memuliakan. Inilah keadilan surga. Bukan sekadar adil, tapi berlimpah dalam kasih dan kemuliaan. Keadilan yang memulihkan bukan hanya yang tampak, tetapi juga yang tersembunyi. Keadilan yang bukan hanya mengembalikan, tetapi melipat gandakan hingga setiap luka yang pernah kamu alami berubah menjadi mahkota kemenangan yang bersinar terang. Jadi, jangan lelah berharap.
Jangan menyerah dalam menanti, karena keadilan Tuhan sedang dalam perjalanan. Ia datang dengan kekuatan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dan saat keadilan itu turun, kamu akan melihat bahwa setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap ketidakadilan yang pernah kamu alami akan dibayar dengan berkat yang tak terhingga. Keadilan Tuhan bukan sekadar janji kosong. Itu adalah kepastian yang tak bisa dihapus oleh waktu. Ketika Tuhan membalas, itu bukan hanya untuk memulihkan, tapi untuk menunjukkan bahwa kasih dan kuasa-Nya melampaui segala logika. Dan pada akhirnya, hidupmu akan bersaksi bahwa keadilan Tuhan itu nyata, sempurna, dan tidak pernah terlambat. Hidup mungkin telah mengajarkanmu tentang kehilangan, tentang luka yang mendalam, dan tentang mimpi-mimpi yang terkubur dalam kekecewaan. Dunia mungkin telah menilaimu dari kegagalan dan menutup pintu di hadapanmu. Namun ketahuilah, langit tidak pernah melupakan apa yang diabaikan oleh bumi. Tuhan tidak pernah lalai mencatat setiap air mata, setiap pengorbanan, dan setiap harapan yang tampak pupus. Apa yang kamu anggap sebagai akhir, Tuhan lihat sebagai awal dari keajaiban yang lebih besar. Apa yang kamu kira telah mati, mungkin sedang ditanam untuk tumbuh di musim yang tepat. Dan apa yang kamu pikir adalah kehilangan selamanya, bisa jadi adalah pintu yang Tuhan tutup agar kamu tidak melangkah ke tempat yang salah. Percayalah, tidak ada kehilangan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap luka adalah tempat di mana berkat akan tumbuh. Setiap air mata adalah benih yang akan berbuah di waktu yang tepat. Dan setiap doa yang terucap dalam keheningan akan dijawab dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Karena Tuhan tidak sekadar memulihkan, Dia melipat gandakan. Dia tidak hanya menghapus luka, tapi membangun keindahan dari setiap retakannya. Jika pesan ini berbicara dalam hatimu, jika setiap kata yang tertulis di sini menyentuh jiwamu, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal yang kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima setiap janji dan pengharapan yang Tuhan siapkan untuk hidupmu. Berikan tanda cintamu dengan menekan tombol suka di bawah ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pesan-pesan inspirasi berikutnya. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan angka 77 di bawah ini sebagai isyarat bahwa kamu siap menerima keajaiban yang Tuhan sedang siapkan untukmu. Jangan ragu untuk membagikan pesan ini kepada teman dan keluargamu, agar lebih banyak jiwa yang dikuatkan dan diingatkan akan janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi adalah pintu menuju kebangkitan dan kemenangan yang lebih besar. Ingatlah selalu, kamu tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Tuhan sedang menuntun setiap langkahmu, menyiapkan setiap keajaiban, dan mencatat setiap pengorbanan yang tak terlihat. Percayalah, hari-hari terbaikmu belum berlalu. Mukjizat terbesarmu sedang dalam perjalanan. Tuhan memberkati dan menuntun setiap langkahmu. Tetap kuat, tetap percaya, dan tetap berharap. Karena ketika Tuhan membalas, itu selalu lebih dari yang kamu harapkan.